Palembang memang kaya dengan wisata sejarah yang memiliki nilai historis tidak ternilai. Beberapa peninggalan masa lampau di kota Palembang dapat dilihat dari beberapa bangunan maupun rumah yang masih berdiri kokoh di tengah pembangunan kota Palembang yang sedang gencar. Ada bangunan yang masih terawat dengan baik, ada pula bangunan yang tidak begitu terawat dan seakan lekang oleh waktu. Namun bagaimanapun, bangunan-bangunan tua di kota bekas Kerajaan Sriwijaya ini merupakan akses yang dapat melambungkan nama Palembang di mata masyarakat nasional bahkan internasional. Berikut bangunan-bangunan tua di kota Palembang versi video Limo. Gedung Jacobsen van der Burg. Gedung ini merupakan salah satu bangunan tua sisa kolonial Belanda yang berada di Jalan Sekanak, tepat di persimpangan Balai Pertemuan, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Keberadaan gedung ini pun belum diketahui pasti kapan berdirinya. Namun berdasarkan keterangan dari beberapa sumber, gedung ini dibangun pada abad 18, dahulunya bergerak di bidang asuransi dan perdagangan atau ekspor-impor. Meskipun kini gedung ini terlihat lusuh dan kusam termakan zaman, namun lokasi gedung ini menjadi primadona sejumlah warga, khususnya anak muda untuk berfotoria. Bahkan di tempat ini juga sering digunakan sebagai spot pre-wedding sejumlah fotografer di kota Palembang. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, gedung ini bisa dimanfaatkan asalkan tidak mengubah konstruksi gedung aslinya. Di wilayah sekitar gedung ini juga berdiri gudang-gudang yang masih berdiri kokoh. Di sanalah letak kopi dan karet yang terbaik di Sumsel disimpan kemudian diekspor ke luar negeri. Saat ini, gedung Jacobsen tidak digunakan sama sekali atau dimanfaatkan untuk cagar budaya. Tampak sejumlah pedagang asongan membuka lapak di trotoar di sisi gedung. Ruko Tiongkok Sekanak. Tidak jauh dari gedung Jacobsen van der Burg, ada sebuah rumah toko atau ruko sepanjang 50 meter yang terdiri dari 8 pintu. Tampak ruko yang memiliki 2 lantai tersebut sangat lusuh dan hanya dimanfaatkan satu pintu ruko saja oleh pedagang. Seakan tidak ada kehidupan saat melihat ruko tersebut. Namun beberapa jendela di lantai atas ruko tampak terbuka dan seakan dibiarkan seperti itu saja oleh pemiliknya. Warga sekitar ruko mengaku tidak mengetahui pemilik ruko yang diyakini berusia ratusan tahun itu. Warga mengaku bahwa ruko tersebut hanya dibiarkan begitu saja bertahun-tahun tanpa ada yang memanfaatkannya. Kampung Arab Al-Munawar. Di Kampung Arab Al-Munawar di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, terdapat banyak rumah tua peninggalan budaya Arab ratusan tahun silam. Namun dari sekian banyak rumah yang usianya sangat tua, ada 2 rumah yang menjadi ikon jika Kampung Arab Al-Munawar, yakni rumah darat dan rumah batu. Kedua buah rumah ini dibangun pada abad 18, letaknya berada persis di jantung Kampung Al-Munawar. Pengunjung yang datang tidak akan sulit menemukan lokasi kedua rumah ini, karena terletak dekat dengan lapangan terbuka di mana anak-anak perkampungan setempat biasa bermain. Kedua rumah ini juga tampak terawat dengan cat bangunan yang terus diperbarui oleh pengurus Kampung Arab ini. Eksterior rumah khas Timur Tengah juga menjadi ciri khas rumah-rumah di Kampung Al-Munawar. Begitu masuk ke salah satu rumah, interior dan perabotan kuno namun elegan sangat memanjakan mata pengunjung yang ingin berfoto di sini. Rumah Baba Ong Buncit. Mungkin banyak generasi zaman now yang belum mengetahui apa itu rumah Baba Ong Buncit. Rumah Baba Ong Buncit ini adalah rumah salah seorang pengusaha terkenal keturunan Tionghoa di Palembang Tipo dulu. Rumah Ong Buncit berbentuk rumah khas Palembang namun dengan interior dan ornamen Tiongkok yang penuh filosofi. Rumah yang kini dihuni keturunan ke-8 dari Baba Buncit berada di lorong Saudagar Jucing, Kelurahan 3 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, atau persis di tepi Sungai Musi. Rumah yang berusia 300 tahun ini berupa rumah limas dengan kayu unglen yang kokoh dan jendela yang banyak agar sirkulasi udara lebih mudah masuk dan keluar.
Rumah Baba Buncit ini memiliki 3 ruangan layaknya rumah dinas di Palembang. Ruangan paling depan yang luas diperuntukkan untuk ruangan tamu. Interiornya bernuansa merah dan hitam dengan bahan kayu ungu yang masih kokoh. Pada dindingnya terdapat pajangan gambar-gambar lama pemilik asli rumah tersebut. Ada sebuah pintu kayu berwarna merah menjadi akses untuk masuk ke ruang tengah. Terdapat 4 buah kamar tidur saling berhadapan satu sama lain. Di tengah terdapat altar patung-patung dewa untuk sembahyang. Kemudian ada juga padangan guci-guci lama masih ada sekitar ruangan rumah Baba Buncit. Rumah Kapitan. Bangunan tua di kota Palembang yang terakhir yakni Rumah Kapitan. Rumah ini merupakan tempat tinggal pemukiman khas etnis Tionghoa Palembang, yakni Kampung Kapitan pada masa lalu. Kampung Kapitan sendiri merupakan area perumahan seluas 165 kali 85 meter, berada di tengah pemukiman padat di tepi Sungai Musi dan tepat berseberangan dengan Benteng Kota Besar. Bangunan inti dari kediaman Kapitan meliputi 3 buah rumah yang terdiri dari 2 rumah tinggal yang mengapit rumah utama, tempat diadakannya pesta dan pertemuan. Saat ini, bangunan yang berusia kurang lebih 400 tahun itu kondisinya kurang terurus, baik di bagian luar maupun dalam interior bangunan. Perabotan kuno yang hanya bisa temui yakni seperti meja abu, altar sembahyang, dan beberapa foto Kapitan. Awal munculnya Kampung Kapitan adalah pada saat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad 11 dan munculnya dinasti Ming dari Tiongkok pada abad 14. Pada masa itu, Kerajaan Tiongkok membentuk lembaga dagang salah satunya berpusat di Palembang.